Hai guys, terima kasih kamu udah ngeklik video ini dan kamu lagi gabung di Maximos Channel. Di episode yang pertama ini aku bakal ngajak kamu bercerita tentang kasus yang baru aja terjadi baru-baru ini. Ada seorang bapak dari Tegal, WR 50 tahun yang tega banget menyodomi anak laki-lakinya sendiri, AA berusia 20 tahun. Dan ada lagi nih cerita yang ada di Minahasa Selatan, yaitu lebih gila lagi. Gimana nggak gila? Seorang anak bernama Stevko 24 tahun itu menyodomi bapaknya sendiri. Nah, bagaimana cerita sengkapnya? Langsung aja yuk kita obrolin bareng-bareng. Nah, kita mulai dulu nih cerita yang ada di Tegal yang baru aja terjadi minggu-minggu ini. Ada seorang ayah berinisial WR 50 tahun ini tega banget menyodomi anak cowoknya yaitu si AA 20 tahun. Kejadian ini terungkap bermula ketika si ayah WR ini lagi berantem sama si AA. Mereka subuh-subuh jam 3 pagi itu ribut sampai akhirnya mengundang kakak dari si A ini datang ke rumah tersebut, menanyain ini apa nih, pagi-pagi udah pada ribut, ada masalah apa kira-kira gitu. Mungkin si ayah ini ngomongnya au nggak apa-apa mungkin begitu ya. Tapi kemudian si A ini menjelaskan sama kakaknya kalau ternyata selama ini dia telah menjadi budak seks dari ayahnya, jadi pelampiasan nafsu bejat dari ayahnya. Nah, akhirnya si kakak ini, kakak korban, sama ibunya melapor ini ke Satreskrim di Tegal sana. Dan akhirnya si ayah ini ditangkap sama polisi. Nggak lama-lama. Di depan polisi dia pun juga mengakui, jujur bahwa ya saya melakukan itu sama anak saya. Bahkan saya itu pak, melakukannya dari dia sejak usia 17 tahun pak. Sampai sekarang 20 tahun. Dan saya melakukannya lebih dari 7 kali pak. Kemudian polisinya tanya dong, lah kenapa kamu menyodomi anak kamu sendiri? Itu kan cowok. Ya adanya emang dia sih pak, ya udah. Nggak ada rotan akar pun jadi gitu kan. Ya udah. Pokoknya dari pengakuan si Pak WR ini, kenapa dia melakukan itu sama anaknya sendiri? Karena dia itu merasa kurang dipuasin sama istrinya, yaitu ibu si korban ini, untuk urusan ranjang. Nah, jadi buat para ibu-ibu, mulai sekarang rajin-rajinlah senam kegel, ya, rajin-rajinlah zumba. Pokoknya apa sih yang bisa bikin si bapak ini makin gergetan di atas ranjang gitu ya. Jangan sampai si bapak ini menjadikan orang-orang sekitar rumah jadi korban. Bisa anak, bisa ponakan, bisa siapa, tetangga, ataupun ya mending-mending kalau luar. Tapi bukan berarti aku juga mau menyalahkan si ibu yang mungkin kurang hot di atas ranjang ya, karena kemungkinan ini juga bisa jadi hanya sebuah alasan saja atau bagaimana gitu kan, kita nggak tahu gitu ya. Ya mungkin si bapak ini menginginkan si ibu itu ketika di atas ranjang kayak film-film yang dia lihat mungkin ya, film-film bokep yang dia lihat mungkin. Nah ini nih, ini gara-gara HP nih pasti ya. Mungkin bapaknya demen banget tuh buka-buka Twitter gitu ya. Makanya jadi wah, hajar aja nih sama anaknya gitu. Karena istrinya nggak mau dari belakang mungkin ya, mungkin. Dari pengakuan WR ini dia bilang bahwa dia nggak punya uang untuk jajan di luar sana gitu. Kasihan ya bapak ini ya, Pak WR ini mungkin dia nyimpen nomor-nomor cewek-cewek yang open BO di Facebook gitu ya, tapi dia cuma bisa ngeliatin aja fotonya, biasa ngechat aja, tapi begitu tahu harganya aduh enggak deh gitu, mungkin gitu ya. Kasihan. Jadi kejadian ini kan udah berjalan 3 tahun ya, berarti kan anaknya dari mulai 17 tahun sampai 20 tahun. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa si anak ini kan sudah gede gitu ya, dari pertama dipaksa melayani nafsu bapaknya kan udah 17 tahun. Nah, kenapa nggak ada perlawanan? Kenapa? Kenapa DAA? Ya. Ah, ternyata ayahnya ini seperti ya penjahat-penjahat kelamin lainnya lah ya. Jadi mereka mengancam korban untuk nggak ngomong-ngomong sama orang gitu. Pasti kalau udah diancam, apalagi dengan senjata, senjata tajam, ya ngeri aja. Pas lagi tidur tiba-tiba kan satu rumah. Pas lagi tidur tiba-tiba bapaknya kalap, bisa berabe. Dan akhirnya si bapak ini menjadi tersangka dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara plus sepertiganya. Jadi berapa tuh? Berarti 20 tahun lebih gitu ya maksudnya ya. Itu tadi cerita dari Tegal yang baru minggu-minggu ini terjadi. Kita flashback ke tahun 2020. Ini kejadian lebih brutal lagi nih.
Ini seorang anak bernama Stevko, berusia 24 tahun, dia ini cowok ya. Itu menyodomi ayahnya sendiri coba. Ini bejat, gila, terus pokoknya semua julukan-julukan terkutuk lah itu buat si anak ini. Kenapa aku sampai bilang seperti itu? Karena guys, ayahnya itu sedang menderita sakit stroke. Orang ayah yang harusnya kita rawat, kita obatin biar sembuh. Tapi ternyata malah digituin. Kerasukan setan apa sih si Stevko ini? Menurut pengakuan dari Stevko, dia melakukan itu kilaf. Dia lagi mabok guys. Nah makanya buat kalian yang mabok, yang suka-suka demen-demen mabok, mulai sekarang jangan sampai deh diingat-ingat ya. Kalau sampai kalian berbuat sesuatu yang berlebihan, mencelakai orang lain, merugikan orang lain, kalian juga bakal dipenjara gitu. Jadi mending mulai sekarang atau minum Marimas atau minum pop ice gitu biar nggak mabok. Kalau udah mabok itu aduh berat. Jadi Stevko ini juga mengaku di depan polisi kalau dia juga melakukan penganiayaan kepada ayahnya. Dia memukul kepala ayahnya bahkan sampai berdarah. Gila lagi, ayahnya yang stroke ini dipaksa Stevko untuk melakukan oral seks. Tuh, ini anak mau jadi apa gitu ya. Aduh Tuhan. Nah, kalian sih juga pasti gedeg banget ya dengar cerita tentang Stevko ini yang menyodomi ayahnya yang lagi stroke ini. Silahkan luapkanlah emosi kalian di kolom komentar gitu ya. Karena aku pun juga emosi gitu ya. Baca berita ini tuh jadi emosi walaupun ini kejadian udah tahun 2020 lalu. Jadi masih nggak ngerti gitu ya. Ya sudahlah, itu tadi dua kasus tentang persodomian yang dilakukan oleh keluarga terdekat sendiri. Yang ada di Tegal, ayah menyodomi anak cowoknya sendiri. Kemudian yang ada di Minahasa Selatan, seorang anak cowok menyodomi ayahnya sendiri. Makanya mulai sekarang itu banyak-banyak aktivitas yang bermanfaat. Bikin konten lah seperti ini contohnya ya. Aku bela-belain bikin konten seperti ini biar nggak ngeres-ngeres amat ini otak ya. Apalagi suka-suka buka Twitter. Kalau kalian juga punya cerita seru tentang dunia pelangi, kalian bisa kirimkan email kalian ke maximos2020@gmail.com. Kamu mau cerita tentang pertemuan pertama kamu dengan BF kamu, kemudian kamu pernah mengalami sesuatu yang berkesan, kirim aja cerita kamu ke email ini gitu ya. Nanti aku bacain. Nah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ini episode perdana guys. Ya pokoknya jangan lupa subscribe ya, dukung channel ini gitu ya biar nggak ngeres pikirannya.